Di kaki Gunung Telomoyo, Jawa Tengah, terbentang sebuah desa yang kala itu terkenal akan kesuburan tanahnya. Hutan lebat mengitari, sawah hijau terbentang luas. Sungai berliku mengalir memberi kehidupan. Desa itu seolah menjadi permata di tengah pegunungan. Orang-orang hidup dari hasil panen padi, jagung, dan hasil bumi lainnya. Namun di balik keramaian desa, ada satu sosok kecil yang selalu tampak berbeda. Seorang anak bernama Baru Klinting. Tubuhnya kurus, kulitnya tampak bersisik aneh. Suaranya pelan dan sorot matanya seolah menyimpan rahasia yang tidak dipahami siapapun. Saat anak-anak lain berlari, bermain, dan tertawa, ia hanya bisa duduk di pinggir jalan, menatap dari kejauhan. Ia sering menjadi bahan ejekan. Orang-orang memanggilnya si anak buruk rupa. Tak seorang pun tahu siapa ayahnya. Hanya ibunya yang membesarkannya dalam kesederhanaan. Namun ada tanda aneh pada dirinya. Saat ia marah, seolah ada aura kekuatan yang tidak biasa memancar dari tubuhnya. Orang desa tak pernah menyadari bahwa di dalam diri anak kecil itu mengalir darah naga. Hari itu, desa menggelar pesta besar. Panen raya berhasil, sawah penuh dengan padi emas, hasil bumi melimpah. Musik gamelan berbunyi, aroma makanan lezat memenuhi udara. Semua orang berpakaian indah, menari, bergembira. Baru Klinting yang lapar mencoba mendekat. Ia berharap walau hanya sepotong nasi atau sesuap lauk, orang-orang akan mengasihinya. Dengan langkah ragu, ia mendekat ke kerumunan. Namun, begitu ia meminta makanan, suara tawa meledak. Berbagai julukan disematkan kepada Baru Klinting. Misalnya, si buruk rupa, si ular besisik, yang berujung pengusiran pada Baru Klinting. Anak kecil itu menunduk, menahan perasaan. Ia kembali memohon dengan suara halus, meminta sedikit saja untuk mengisi perutnya. Namun tidak seorang pun menghiraukan. Bahkan ia diusir dari pesta itu dengan kasar. Tak ada yang tahu bahwa yang mereka tolak bukan sekedar seorang anak kecil, melainkan ujian besar dari langit. Baru Klinting berdiri di tengah keramaian. Di tangannya, ia membawa sebatang lidi kecil. Dengan suara tenang, ia berkata, "Jika kalian merasa benar, cabutlah lidi ini." Orang-orang kembali menertawakan. Bagaimana mungkin sebatang lidi bisa membawa masalah? Mereka mencobanya bergantian. Orang dewasa, pemuda, bahkan tetua desa. Namun tak seorang pun mampu mencabut lidi itu dari tanah. Semakin kuat mereka menarik, semakin kuat pula lidi itu menancap. Hingga akhirnya dengan mudah Baru Klinting sendiri mencabutnya. Detik itu juga dari lubang kecil tempat lidi tadi berdiri keluarlah tetesan air. Awalnya hanya menetes pelan, tapi semakin lama semakin deras, berubah menjadi pancuran besar. Dalam hitungan menit, air mengalir deras, meluap, membanjiri tanah desa. Kepanikan melanda, teriakan menggema. Orang-orang berlari, berusaha menyelamatkan diri, tapi sia-sia. Air semakin tinggi menenggelamkan sawah, rumah, hingga seluruh desa. Dari kejauhan, tubuh Baru Klinting berkilau. Ia bukan lagi anak kecil buruk rupa, melainkan naga raksasa dengan sisik berkilat hijau keemasan. Matanya merah menyala, tubuhnya melingkar menutupi desa. Ia mengaum dan desa itu lenyap dalam genakan air yang luas, membentuk sebuah danau besar. Itulah yang kini dikenal sebagai Rawa Pening. Kisah
Kisah Baru Klinting lebih dari sekedar cerita murka naga. Ia adalah peringatan abadi tentang keadilan, tentang bagaimana kesombongan, ketamakan, dan kebiasaan meremehkan yang lemah bisa membawa kehancuran bagi seluruh komunitas. Lidi kecil yang ia tancapkan adalah simbol sederhana betapa sering manusia menganggap sepele sesuatu, padahal di baliknya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Desa yang tenggelam adalah gambaran hukuman yang tak bisa dihindari ketika manusia kehilangan hati nuraninya. Legenda ini pun diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat agar manusia belajar rendah hati dan saling menghormati. Kini, Rawa Pening menjadi danau indah yang dikelilingi pegunungan. Airnya luas, tenang, dipenuhi tanaman eceng gondok. Tetapi di balik ketenangan itu, tersimpan aura mistis yang tak bisa dijelaskan. Nelayan yang mencari ikan kerap mengaku mendengar suara gemuruh aneh dari bawah air. Ada yang merasa perahu mereka berguncang seolah sesuatu besar sedang bergerak di dasar danau. Bahkan, ada cerita bahwa orang-orang pernah melihat kilatan cahaya hijau di tengah malam, seperti sisik naga yang menyala di kedalaman. Cerita-cerita ini menjaga legenda Baru Klinting tetap hidup. Rawa Pening bukan sekedar wisata alam, melainkan tempat yang syarat dengan kisah sakral. Apakah Baru Klinting benar-benar naga raksasa? Ataukah ia hanyalah metafora yang diciptakan leluhur untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong? Sains bisa menjelaskan terbentuknya rawa sebagai hasil banjir purba atau pergeseran geologi. Namun, sains tidak bisa menjelaskan mengapa cerita tentang naga kecil ini begitu konsisten diwariskan turun-temurun. Mungkin, Baru Klinting bukan hanya makhluk mitos, tapi cermin bagi manusia, bahwa kesombongan bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap, dan kebaikan bisa datang dari sosok yang selama ini kita remehkan. Rawa Pening tetap menyimpan rahasianya, dan naga kecil itu, entah nyata atau legenda, terus hidup dalam ingatan masyarakat, menjaga pesan abadi. Dari tabir cerita Baru Klinting, bisa dipetik pesan moral bahwa jangan pernah meremehkan yang kecil dan lemah, karena justru di sanalah sering tersembunyi kekuatan besar. Dan jangan biarkan kesombongan menguasai hati, sebab ia bisa menenggelamkan seluruh kehidupan dalam sekejap.